ataupun kasus yang lain, maka dari itu nantinya saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana kasus ini ya dari awal dirawat di Pedicare dan juga sampai nanti luka ini alhamdulillah sembuh ya begitu. Dan silakan mungkin bisa diajak rekan sejawat semuanya ya untuk langsung on Zoom, dan ini merupakan program-program yang selalu kita berikan untuk sahabat Pedicare semuanya. Oke. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga hari ini niat kita diberikan pelajaran dan juga pembelajaran hari ini, sharing hari ini juga nantinya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Yuk kita langsung aja, Mas Operator yang ganteng dan tampan nih, Tuan and only, Mas Muhammad Kadafi ya, salah satu pria yang belum nikah di Pedicare. Oke, sahabat Pedicare semuanya, ini dia sharing kasus yang akan kita bahas hari ini, yaitu studi kasus pada Tuan A dengan kasus ulcus diabeticum plus post amputasi, di mana ini memang kasus-kasus yang sering terjadi, dan juga untuk masalah amputasi ini biasanya memang sering menjadi jalan akhir ya bagi kasus-kasus ulcus diabeticum, karena mungkin kasusnya ini sudah menjadi kasus yang kronis ya, dengan komplikasi-komplikasi ataupun dengan ancaman-ancaman seperti sepsis ya, osteomilitis, ataupun disertai dengan gangguan-gangguan pembuluh darah. Nah, ini kasus ini akan kita kupas tuntas di sore hari ini, dan juga nanti ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama akan ada riwayat-riwayat pasien ya setelah kami rawat dan juga setelah post amputasi. Selanjutnya adalah kendala-kendala yang kita hadapi. Selanjutnya adalah bagaimana kita manajemen dari perawatan lukanya, sekaligus nantinya kita akan bahas terapi-terapi yang akan diberikan kepada pasien, serta foto perkembangan dari waktu ke waktu sehingga luka tersebut menjadi nutup ataupun healing dengan sempurna. Oke, ini dia tadi kasus Tuan A dengan kasus ulcus diabeticum post amputasi. Oke, next slide Mas Ganteng. Ini dia Bapak Ibu sekalian, adalah pasien dengan nama atas nama Tuan A ya, yang pertama kali datang ke Pedis yaitu pada tanggal 17 September ya. Saya ralat di sini bahwasannya 17 September ini adalah pada pasien yang mengalami post amputasinya. Nah, ini ke foto-foto yang berada di slide ini adalah foto pertama, yaitu pada tanggal 25 Agustus ya. Jadi ini ya pasien post amputasi pada kaki kanan, awal luka ke Pedis dengan kondisi luka nekrotik 100%, Bapak Ibu ya bisa dilihat di gambar, nyeri berbau, cairan banyak. Setelah diberikan saran untuk masuk rumah sakit terlebih dahulu. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah ya pasien dengan kondisi yang sudah mulai menurun, terancam terjadinya sepsis karena infeksinya sangat parah, dan juga kita sebagai praktisi juga kesulitan untuk membuang jaringan mati ya, untuk melakukan debridement. Maka pasien tersebut sempat minta saran dari kami yang ada di Pedicare, dan memang kita juga tidak bisa memastikan ya, apabila nanti mungkin Bapak Ibu juga menemukan kasus seperti ini ya, karena kondisinya memang sangat parah. Nah, kami sarankan untuk dilakukan debridement terlebih dahulu. Tapi ternyata di kenyataannya di rumah sakit ternyata oleh dokter divonis untuk amputasi. Nah, itu dia. Nah, setelah itu pasien belum ada kabar setelah MRS ya. Nah, ini dia lukanya ya, yang awalnya sebenarnya hanya luka
di bawah mata kaki, setelah di open ternyata dia spreading infection sehingga membuat jaringannya semakin meluas kerusakannya, ya. Oke, ada intro barusan. Itu dia kasus ulcus diabeticum, ya, dengan post amputasi. Nantinya bagaimana riwayat post amputasinya? Oke, next slide. Oke, ini dia, Bapak Ibu. Nah, kembali ke Pediscare, yaitu awalnya pada tanggal 27 September dengan kondisi memang sangat memprihatinkan, ya, di mana kembali ke Pediscare dengan kondisi posisi amputasi di atas lutut. Nah, ini yang kami di Pediscare kecolongan, Bapak Ibu, ya, di mana ternyata amputasinya bukan di bawah lutut, tapi ternyata di atas lutut, yang membuat sedikit shock terapi ya untuk kami yang ada di Pediscare. Dan juga pasien datang ke Pediscare dengan kondisi lemah, demam, dan nyeri bekas operasi. Di mana waktu itu saya ingat pasien ini datang ke Pediscare tidak turun dari mobil dan kami rawat di atas mobil. Dan sempat divisitasi juga oleh Pak Hasim, dilihat kondisinya seperti apa, dan ini memang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ada tanda gejala di mana jahitan ini belum rapat dan bisa terbuka kembali. Dikarenakan apa? Dikarenakan potensi tarikan jaringan lemak yang ada di bagian paha. Ya, bisa dilihat di gambar itu ketika pasien mencoba untuk mobilisasi ataupun menggerakkan kakinya ataupun kakinya ditaruh di bawah, itu ada tekanan dari lemak, ya, sehingga potensi untuk terbukanya jaringan sangat-sangat tinggi. Dan juga setelah dilihat, kami lihat ada tanda dan gejala di mana jaringan itu tidak jadi. Dilihat dari apa? Dilihat dari adanya jaringan mati, ya, tanda-tanda jaringan mati yang berwarna kuning di sekitar lukanya. Dan bisa dilihat oleh sahabat Pediscare semuanya di bawah itu sudah terlihat warna kuning. Ya, bisa di kursor, Mas Davi, warna kuningnya. Nah, ini ya, warna kuning itu. Dan itu juga nantinya berpotensi apa? Berpotensi terjadinya luka berulang. Nah, mengambil pelajaran dari kasus ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat Pediscare semuanya, ini memang terkadang amputasi itu tidak 100% menyelesaikan masalah. Terkadang juga setelah diamputasi, kondisi pasien menjadi turun, kondisi psikologisnya juga terganggu, harga diri, citra diri, konsep diri, itu juga terganggu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian, pun sahabat Pediscare sekalian, ya. Nah, ini memang taruhannya adalah kondisi memburuk ataupun kondisi membaik. Dikarenakan apa? Semua pengkajian yang harus kita lakukan, terutama adalah kajian psikologis dan juga lukanya, ya, fokus luka, mengkaji fokus lukanya. Oke, itu dia kondisi mana datang kondisi seperti. Oke, ya. Kita lanjut. Apa terlalu cepat, Mas Pandu? Halo, Mas Operator? Terus sepertinya hilang ya. Oke, kalau terlalu cepat, nanti bisa diprotes ya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat Pediscare semuanya, apabila nantinya ada peran atau ada hal yang kurang jelas mengenai apa yang saya sampaikan, boleh langsung open mic, ya. Suara saya terdengar jelas ya. Oke, sebentar kita share screen dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Setelah riwayat penyakit tadi, seperti apa perjalanannya. Nah, ini setelah kami rawat ya, kendala-kendala yang dihadapi dengan kondisi pasien post amputasi, yaitu pertama adalah
pola hidup pasien yang masih belum terkontrol, di mana pasien ini memang dalam mengontrol gula darahnya itu kurang, ya, masih sering minum teh manis, ya, dan juga pasien juga kurang menjaga secara nutrisi, ya, pola hidup, ya, kontrol gula darah itu masih belum baik, yaitu menjadi kendala kita untuk kita yang ada di pedicare. Selanjutnya adalah kegiatan pasien yang masih aktif. Nah, ini pasiennya ya walaupun sudah pos amputasi, pasien ini masih sering mengikuti pengajian-pengajian, mengikuti holakoh, perkumpulan-perkumpulan, ya kan? Dan juga pasien masih aktivitas ya, walaupun dibantu. Dan itu memang bagi kami ya yang ada di pedicare itu juga sangat mengganggu ya dalam proses penyembuhan luka. Oke, selanjutnya adalah terkadang masih adanya intervensi dari pasien dalam proses perawatan, di mana ini memang terkadang pasien masih memberikan masukan untuk kita dalam artian menyuruh ya, Mas nanti ini pakai ini ya, Mas nanti ini pakai ini ya. Jadi itu juga salah satu kendala yang saya temukan di lapangan. Selanjutnya adalah jahitan post-op berpotensi terbuka, di mana memang ini ya saya lihat karena memang posisinya di bagian paha yang memang cenderung banyak lemak, maka potensi untuk jaringan ataupun jahitan terbuka itu sangat tinggi ya, dikarenakan ada tarikan antara jaringan lemak. Dan betul ternyata ya setelah dilakukan debridement ternyata ada beberapa jahitan yang tidak jadi, khususnya di bagian yang berwarna kuning tadi. Oke, next. Oke, kita lanjut. Nah ini dia, Bapak Ibu sekalian, bagaimana manajemen perawatan pada pasien dengan post-op amputasi. Yang pertama yang saya lakukan adalah mencuci lukanya, membuang jaringan mati, dan juga memberikan balutan yang tepat ataupun dressing yang tepat untuk pasien. Nah, untuk cleansingnya ya, 3M ini, pertama yaitu saya cuci, ya, saya irigasi menggunakan NaCl ya, untuk membersihkan bekas slav, bekas eksudat, bekas salep, bekas dressing yang kita aplikasikan. Ya, setelah itu kita lanjutkan pemberian antiseptik. Nah, di sini saya menggunakan teknologi antiseptik ya untuk luka tersebut. Di mana ini sangat bagus sekali untuk mengurangi bau dan juga untuk mengurangi bakteri. Ya, itu proses cleansingnya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kok nggak pakai sabun, Mas? Nah, biasanya kalau di pedicare yang sering sahabat pedicare lihat ketika di YouTube ya kan kita sering sekali mencuci menggunakan sabun. Tapi di sini saya dikarenakan posisinya sangat-sangat sulit untuk dilakukan pencucian menggunakan gentle antiseptik, maka saya menggunakan NaCl dan juga teknologi antiseptik untuk memudahkan kita dalam proses perawatan luka dan juga tidak mengurangi keefektivitasan dari pencucian pada luka. Oke ya, jelas ya. Itu dalam proses mencucinya. Selanjutnya adalah untuk teknik debridement yang digunakan. Seperti biasa pada lazimnya semua luka kita menggunakan teknik yang itu autolysis debridement, di mana autolysis ini seringkali kita jelaskan ya di YouTube pedicare, di sosial media pedicare, di mana ini adalah proses alami tubuh untuk membuang jaringan mati dengan support moisture balance. Dan gunting dan pinset dan juga bisturi ataupun mesh untuk apa? Untuk membuang jaringan matinya. Terapi ya. Untuk terapi yang saya berikan yaitu di awal saya menggunakan Star Ag, Aquacel Ag, Opticel Foam dan juga kata gulung. Nah, ini ceritanya adalah untuk pertama kalinya memang saya mencoba untuk memfiksasi dengan kasa gulung di daerah paha tersebut.
ternyata tidak bertahan lama karena cairan memang sangat-sangat banyak yang keluar ya. Itu terjadi penimbunan cairan. Jadi ketika pasien itu naruh kakinya ke bawah, maka otomatis seperti terpompa pada lukanya tersebut. Oke, selanjutnya pasien ya mempunyai dressing sendiri yaitu metcopazin, iodosob, dan aquacel dan juga melolin. Terakhir terapi yang diberikan adalah kolagen gel, iodosob, metcopazin, melolin, dan juga saya plester. Jadi terakhirnya saya mencoba untuk memplester luka tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang lukanya itu lebih enak di plester, ya. Walaupun ketidak efektifannya adalah plesternya akan habis banyak. Gitu. Oke ya, next. Nah, untuk luka yang seperti yang saya jelaskan tadi, selama di awal proses perawatan sampai sembuh ya pasien sudah menjalani perawatan 26 kali perawatan ya. Dengan catatan di rumah masih diganti oleh keluarga karena cairan itu banyak pastinya ya. Karena ini terjadi minggu 2 kali dengan catatan 2 hari sekali masih diganti oleh pasien dan dirawat oleh pasien sendiri. Dan di awal November kemarin pasien minta perawatan seminggu kali. Karena apa? Karena lukanya sudah membaik. Oke, kita bahas fotonya satu persatu ya, gimana perkembangan pasien pada luka pos amputasi. Oke, ini dia ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perkembangan pasien untuk luka-luka pos amputasi. Pada tanggal 17 September ya, di awal saya melihat adanya tanda-tanda kerusakan jaringan di bagian bawah. Dengan apa? Dengan disertai warna kuning ataupun slap ataupun jaringan mati di bawahnya dan juga memproduksi cairan. Di mana saya mencoba untuk terapi autolisis debridement terlebih dahulu ya menggunakan Staregi dan juga di pusat keluarnya cairan saya berikan Aquacel EG. Selanjutnya untuk menyerap cairannya saya menggunakan Opticel foam ya. Opticel foam dilanjutkan dengan plester dan juga kaca gulung. Di mana ternyata kaca gulung ini tidak efektif ya, sehingga banyak kerusakan-kerusakan saat diaplikasikan. Oke, itu di awal. Selanjutnya di tanggal 26 September ya, ternyata dia semakin melebar ya kerusakannya dan juga bisa dibuka ya jaringannya. Nah, ini memudahkan kita akhirnya untuk memberikan terapi ke dalam. Salah satu cara yang saya lakukan adalah bagaimana ini memasukkan Staregi-nya menggunakan squid ya, menggunakan squid sehingga kita dapat mengakses ke jaringan-jaringan terjauh yang ada undermining-nya. Oke, sehingga itu dapat nantinya meliliskan jaringan ya dan juga akhirnya dia dapat mudah untuk kita ambil dengan menggunakan mechanical debridement. Oke, itu dia di tanggal 26 September. Jadi proses autolisis adalah dalam waktu 2 minggu ya, 2 mingguan, 10 harian lah, baru lisis. Selanjutnya perawatan selanjutnya ya, ternyata setelah lisis saya buka, ya, ternyata di dalamnya seperti yang digambar, terjadi kerusakan jaringan dan juga jahitan yang harus dia bisa mempertahankan perekat jaringan ternyata juga rusak ya, banyak jahitan-jahitan yang putus ya. Oke, itu dia. Sehingga saya open, saya buka menggunakan gunting dan pinset dan juga bisturi. Terlihatlah jaringan yang sebenarnya. Ternyata jaringan tersebut tidak memang
di dalamnya ternyata terdapat selah yang berada di tepi-tepi jaringan granulasi, ya. Jadi ini juga ada undermining-nya kurang lebih 7 cm. Ya. 7 cm di kanan, 5 cm di kiri. Oke. Itu dia di tanggal 2 November sudah mulai kelihatan jaringan yang berwarna merah. Oke, lanjut Mas David. Oke, tadi terakhir 29 September. Nah, pada tanggal 10 Oktober, luka sudah saya buka semuanya. Jadi ini sudah mulai proses proliferasi, di mana ini sudah mulai menumbuhkan jaringan yang dari bawah, ya, proses granulasi, dan juga proses emigrasi mulai terlihat. Ya, 10 Oktober, jadi antara 29 September sampai ke 10 Oktober itu gimana proses infeksi sudah mulai berkurang, ya. Plus juga sudah mulai berkurang, sudah tidak berwarna kuning, sehingga itu sangat memudahkan kita untuk melakukan proses debridement dan juga proses antimikroba yang masuk jadi lebih efektif pada tanggal 10 Oktober. Selanjutnya di tanggal 24 Oktober, ya sangat baik ya perkembangannya, di mana itu sudah 100% merah, ya, dan tinggal menjaga film, menjaga jaringan granulasi tidak terjadi pendarahan, dan juga fiksasi yang kita lakukan juga semakin berkurang, ya, tidak terlalu tebal. Oke, dari 24 Oktober, 10 hari kemudian kita buka lagi, ternyata jaringannya sudah mulai terjadi kontraksi antara jaringan tepi ke tepi. Ya, sudah mulai mengecil. Ya. Oke, lanjut, Mas. Maka luka sudah mulai menutup. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, kok bisa menutupnya itu tidak rata, ya, tidak rata. Nah, kesulitannya pada bagian paha, ya, sahabat pediskar semuanya, itu biasanya kita sangat sulit untuk menumbuhkan jaringan, dikarenakan banyak jaringan lemak. Ya, jadi secara menutupnya, kontraksinya itu dia agak sedikit cekung ke bawah. Ya. Oke. Itu dia, dan ini terapinya saya menggunakan metcloprazin dengan iodosorb. Nah, sebelum kita aplikasikan metcloprazin dengan iodosorb, kita aplikasikan yaitu kolagen gel, di mana kolagen gel ini sangat baik sekali untuk menumbuhkan jaringan. Oke, dan luka sudah mulai menutup. Nah, di sini ya para pasien dari awal November karena sudah sangat merah seperti itu, ya, maka pasien minta perawatan seminggu sekali, ya. Tapi selama seminggu itu pasien masih mengganti balutannya dengan mandiri. Oke, lanjut, Mas. Nah, selanjutnya kemarin saya dapat laporan dari pasien, ternyata lukanya sudah tutup 100%, ya. Edukasi pasien untuk menjaga bekas lukanya agar tetap bersih dan diberikan lotion. Nah, harapannya di sini untuk pemberian lotion agar apa? Agar nantinya tidak terjadi luka berulang dikarenakan gesekan, dikarenakan trauma, ya kan, dari faktor-faktor eksternal. Nah, maka disarankan pasien untuk selalu menjaga kebersihan dan memberikan lotion pada jaringan yang sudah tutup. Tinggal proses maturasi pada luka yang sudah kita rawat. Ya, jadi prosesnya sangat-sangat bagus ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta sekalian, di mana ini juga dapat menumbuhkan semangat kita bagaimana proses perawatan dari mulai dia terkontaminasi, ya, post amputasinya sampai menutup dengan baik.
Oke, itu dia ya dari saya untuk kasus luka ulkus diabetikum dan juga post amputasi. Selanjutnya, oke ini dia Bapak Ibu sekalian untuk event Pediscare untuk event awal tahun ya ini Mas ya. Januari ya. Nanti ada 2 event yaitu pelatihan CWCCA yang ke-10 dan juga ada internasional webinar. Silakan nanti bisa dilihat di media sosial Pediscare ya tentang update-update terbaru program dari Pediscare Malang mengenai pelatihan, workshop, online class, apa lagi Mas? Sudah itu aja Mas. Oh, itu aja ya. Gimana nih tim Anda? Ya, ada online class, workshop, pelatihan, DW, dan semuanya mengenai perkembangan dunia keperawatan khususnya di perawatan luka. Itu saja dari saya Mas, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator Kece ya. Halo Mas moderator Kece. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator ya. Silakan, Mas moderator. Silakan. Oke, nah buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan nih ditanyakan, diaktifkan mic-nya. Nah, atau langsung tanyakan di kolom chat. Silakan. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan ya. Nah, langsung aja saya persilakan ini buat teman-teman. Tidak ada, Mas Badu? Wah, ini sepertinya teman-teman nggak ada pertanyaan ya.